Oke, kembali lagi kita akan belajar tentang materi data dan informasi sekarang di pertemuan keempat. Jadi sebelumnya kita udah belajar di pertemuan lalu tentang apa itu informasi, apa itu data ya. Jadi informasi itu adalah data yang sudah diolah gitu ya. Jadi data itu sebenarnya apa? Data itu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar merupakan sesuatu yang bisa didapat dari berbagai sumber. Nah, itu namanya data. Terus kita juga di pertemuan sebelumnya belajar tentang variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah data yang bisa diukur dan bisa dipakai untuk penelitian. Itu namanya variabel. Contohnya umur, usia, gender, dan lain-lain. Nah, kita sudah kenal data, sudah kenal informasi, sudah kenal variabel. Selanjutnya kita harus tahu cara ngukurnya. Ngukurnya pakai apa? Nah, di pertemuan ini kita bakal bahas tentang data dan skala pengukuran. Jadi dalam mengukur data, kita perlu melakukan suatu penelitian. Nah, penelitian ini buat yang belum tahu ya, penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Jadi, dalam penelitian dimanapun, itu data yang dipakai harus yang valid. Harus yang valid, harus yang reliable, harus yang terpercaya, harus yang sumbernya harus yang dari sumber yang tepat. Nah, itulah data yang harus dipakai untuk penelitian. Mungkin memang agak ribet ya dalam mengambil data buat penelitian itu, memang agak ribet, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tapi kenapa harus ribet? Karena nanti penelitian yang kita jalanin itu berdampak besar untuk orang lain, untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Makanya data yang harus kita pakai itu harus yang benar-benar bagus datanya. Nah, untuk bisa mendapatkan data yang valid, itu si peneliti harus terlebih dahulu mengetahui macam-macam data. Jadi dalam penelitian, data itu dibagi jadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Ya, jadi data kualitatif itu seperti apa? Data kualitatif itu data yang berhubungan dengan kategori. Contohnya pria itu tampan gitu ya. Terus pokoknya tidak berhubungan dengan eksak, tidak berhubungan dengan angka dia. Nah, itu kualitatif. Sedangkan data kuantitatif, ini datanya berwujud angka-angka. Contohnya IPK, terus nilai ujian, nilai pretest, nilai pokoknya yang berhubungan dengan angka. Nah, itu kuantitatif. Cara pengolahannya pun tentunya bakal berbeda ya antara kualitatif sama kuantitatif, cara mengolah datanya. Nah, nanti bakal kita bahas. Nah, ini ya, tipe-tipe data, ada tipe yang kategorikal, ada yang numerik. Nah, jadi ada data yang numerik tadi kayak kuantitatif, berhubungan sama angka-angka, ada yang tipe kategori. Kategori ini tidak berhubungan dengan angka. Lalu di tipe data numerical sendiri, tipe data angka itu terbagi lagi jadi dua, ada discrete sama continuous. Nah, untuk mengambil data, mendapatkan data, itu kita bisa mendapatkannya dari koleksi data. Ya, secara primerinya dari koleksi data, kita bisa melakukan observasi, survei, dan eksperimen. Di pertemuan lalu kita sudah belajar kalau sumber data itu, cara mengambil data itu ada dua ya, primary sama secondary. Primary ini kita sendiri yang ngambil datanya, si peneliti itu yang ngambil data, nah itu namanya primary. Sedangkan secondary itu kita ngambil data dari data yang udah jadi. Jadi kita tinggal nyontek aja lah istilahnya, itu secondary. Karena orang lain yang sudah mengumpulkan data itu. Gitu ya. Nah, kalau primary data, kita bisa mengumpulkan data dengan berbagai cara ya, observasi, survei, dan eksperimen.
sudah dibahas ya di pertemuan kemarin. Terus ada secondary. Kalau secondary ini ya dengan melihat buku-buku, dengan melihat file-file yang sudah dikumpulkan orang. Nah, itu secondary. Untuk visualisasinya atau penggambarannya, kalau data kualitatif itu biasanya dia digambarkan dalam bentuk kata, kalimat, dan juga gambar. Itu data kualitatif. Dan data kuantitatif biasanya dia berbentuk angka. Jadi visualisasinya dalam bentuk angka gitu, ada rentang-rentangnya. Data kualitatif itu bisa juga diangkain ya. Caranya mengangkain data kualitatif itu dengan menampilkan data kualitatif ini dalam bentuk angket atau skala gitu ya. Jadinya nanti biasanya ada rentangnya dari biasanya ada 5 poin gitu ya, dari buruk, sangat buruk, normal, baik, sangat baik, nah kayak gitu, atau sangat susah, normal, mudah, sangat mudah. Nah itu data kualitatif, tapi dia diubah dalam bentuk angka. Jadinya tiap pilihan skala Likert itu ada poin-poinnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Oke. Jadi skala kualitatif itu bisa juga diangkain. Ya, nggak hanya data kuantitatif. Nah ini tadi ya, data kuantitatif itu dibagi jadi 2, yaitu data diskrit dan juga data kontinu. Data diskrit atau bisa juga disebut data nominal, ini adalah data yang bisa digolong-golongkan secara terpisah. Jadi secara diskrit atau kategori, ada kategori-kategorinya. Data diskrit atau nominal ini dia diperolehnya itu dari hasil menghitung. Misalnya ya, dalam suatu kelas dihitung terdapat 50 mahasiswa gitu. Nanti dari 50 mahasiswa itu ada berapa prianya, ada berapa wanitanya. Nah itu kan kategori ya. Prianya berapa, wanitanya berapa. Nah itu kategori. Nanti mungkin bisa dikategorikan lagi agama. Di dalam suatu kelas itu agama A-nya berapa orang, agama B-nya berapa orang. Kan itu dikategorikan, dihitung kan. Nah, itu namanya data diskrit atau nominal. Atau sukunya, atau pokoknya hitung-hitungan yang memisah-misahkan suatu kelompok, suatu data. Itu namanya diskrit. Sedangkan data kontinum atau data continue ya, sesuai namanya. Jadi dia data yang bervariasi menurut tingkatan. Ya, itu diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, data kontinu ini itu dibagi lagi jadi data ordinal, interval, dan rasio. Tuh, jadi data ordinal itu adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat. Itu data ordinal ya. Ada ranknya dari paling bagus, juara 1, 2, 3. Nah itu data ordinal. Jadi data ini bisa dinyatakan dalam bentuk skala. Jadi ada jaraknya gitu, jarak paling bagus ke paling jelek. Itu data ordinal. Sedangkan data interval, kalau data interval ini data yang jaraknya sama, tapi dia nggak ada nilai 0. Gitu ya. Contohnya skala termometer. Kalau kalian pernah lihat termometer, itu ada angka-angkanya kan. Nah, di situ kan ada nilainya 0 derajat Celcius ya. Nah, itu 0 itu bukan kosong sebenarnya, tapi ada nilainya. Gitu. Jadi data interval ini diperoleh dari pengukuran dengan instrumen sikap. Biasanya pakainya skala Likert. Skala Likert, data interval ya. Lalu ada data rasio. Kalau data rasio ini adalah data yang jaraknya sama tapi punya nilai 0 mutlak. Contohnya data tentang berat, tentang panjang, volume. Misalnya berat 0 kg, 0 kg, itu kan berarti
nggak berat gitu, beratnya nggak ada kan. Nah, itu namanya data rasio. Atau panjang 0 meter, itu kan berarti nggak ada barangnya. Oke, misalnya kita mengukur benda tapi panjangnya 0 meter, itu kan berarti tidak bisa benda yang diukur tuh nggak ada. Nah, di sini ada jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Jadi data itu bisa dikumpulkan berdasarkan waktu pengumpulan. Jadi ada data cross section. Data cross section ini adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan, misal nanti ada laporan keuangan per 31 Desember tahun 2006, atau data pelanggan per bulan November 2008 gitu. Ada rentang waktunya ya. Nah, itu namanya cross section, data cross section. Gitu ya. Lalu ada data time series atau berkala. Kalau data berkala ini adalah data yang datanya itu menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series ini adalah data perkembangan nilai tukar dolar gitu. Jadi ada rentangnya gitu ya, naik. Nah, itu data time series. Atau data saham tahun berapa ke tahun berapa. Nah, itu kan ada kenaikan gitu. Itu namanya time series atau berkala. Dia terus update datanya. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita membahas tentang data penelitian itu sendiri. Ada istilah-istilah di dalam penelitian yang harus kita jabarkan artinya. Ya. Pertama, data ya, kita udah tahu sebelumnya di pertemuan lalu data itu apa. Saja nanti kalian bakal kenal istilah yang namanya elemen. Nah, elemen ini adalah unit atau satuan terkecil yang merupakan objek yang akan diteliti atau diselidiki. Nah, itu namanya elemen. Elemen itu bisa bentuk orang, perusahaan, rumah tangga, barang. Pokoknya yang bakal kita ambil datanya. Nah, itu namanya elemen. Terus ada nanti istilah karakteristik. Karakteristik itu sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh elemen. Ya, contohnya kita mau neliti orang. Nah, berarti elemennya adalah orang kan. Nah, elemen orang ini punya karakteristik. Karakteristiknya apa aja? Ada nama, usianya, pendidikannya. Nah, itu namanya karakteristik. Contoh lain, misalnya elemennya data yang mau kita ambil itu kita mau neliti kecepatan mobil. Berarti elemennya adalah mobil kan. Nah, mobil ini karakteristiknya apa? Mobil ini karakteristiknya warna mobilnya apa, mesin mobilnya apa gitu ya. Nah, itu namanya karakteristik. Jadi caranya itu banyak yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai skala Likert, skala Goodman, skala atau rating scale, semantik differential. Macam-macam skala itu yang tadi saya sebutkan itu bisa dipakai untuk mengubah data kualitatif jadi kuantitatif. Ya. Misal saya mau mengukur sikap seseorang gitu ya, tentang suatu fenomena. Misalnya saya mau nanya mahasiswa A tentang gimana tanggapannya tentang fenomena sosial media TikTok yang sedang tren misal ya. Nah, ketika saya tanya, itu kan dia pasti memberikan pendapat berupa komentar kan, komentar berupa kata-kata. Nah, ketika kita dapat hasil kata-kata itu kan bukan berupa angka kata-katanya, tapi berupa tulisan atau pernyataan gitu. Nah, gimana caranya kita ngubah pendapat si mahasiswa tadi, pendapatnya tentang TikTok, dalam bentuk angka? Nah, kita bisa membuatkan suatu skala, gitu ya. Contoh pertama saya mau pakai skala Likert nih. Skala Likert itu dia bentuknya ada
ada skalanya ya, 1 sampai 5 gitu. Ada sangat setuju, setuju, bla bla bla. Nah, saya bisa pakai itu. Nanti di tiap poinnya itu nanti saya kasih nilai. Misalnya sangat setuju itu nilainya berapa, setuju itu nilainya berapa, tidak setuju itu berapa, ragu-ragu berapa. Nanti tinggal saya kasihkan aja lembar skala Likert ini ke mahasiswa itu. Jadi dia nanti tinggal ngisi. Misalnya nomor 1, seberapa pentingkah penggunaan sosial media TikTok. Nah, nanti dia milih tuh dari skala 1 sampai 5 gitu. Jadi nanti pilihan mahasiswa itu bisa kita ubah dalam bentuk angka, dalam bentuk nilai. Ketika kita sudah mengubah dalam bentuk angka, nanti bisa kita hitung pendapat si mahasiswa tersebut. Gitu ya. Nah, makanya dengan skala interval itu kita bisa mengubah pendapat seseorang jadi nilai, jadi angka. Itu tadi caranya menggunakan skala Likert ya. Ada juga skala Goodman. Kalau skala Goodman ini dia pilihannya tuh biasanya cuma 2. Ya atau tidak, pernah atau nggak pernah, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju. Nah, itu Goodman ya. Terus ada sematik diferensial. Kalau ini biasanya skalanya tuh disusun dalam bentuk suatu garis. Positifnya itu letaknya di kanan garis, kalau negatifnya di sebelah kiri. Lalu ada rating scale. Kalau rating scale ini skala pengukuran di mana respondennya atau yang kita tanya itu menjawab salah satu jawaban yang disediakan. Jadi dari banyak skala itu intinya sama, yaitu untuk mengubah jawaban dari orang yang kita tanya menjadi angka. Itu doang ya. Sama sebenarnya. Tinggal kitanya aja mau pakai yang mana yang lebih cocok. Oke, sekian perkuliahan tentang data dan informasi untuk pertemuan keempat ini. Tugasnya adalah tolong diskusikan di kolom komentar apa bedanya skala rasio, kemudian skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.